Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kaum Rebahan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat seru banget. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Mike adalah seorang petarung yang sudah turun pamor. Salah satunya karena faktor usia yang sudah tidak lagi muda. Mike kalah dalam 3 pertarungan berturut-turut, membuat sang bos memutuskan untuk memecatnya. Mike tidak terima dan bersikeras agar didaftarkan ke pertarungan berikutnya. Namun si bos mengatakan bahwa era Mike sudah berakhir, dan ini saatnya dia memberi peluang bagi petarung muda. Merasa diremehkan, Mike kemudian menantang petarung lainnya untuk bertarung dengannya, untuk membuktikan kepada sang bos bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Namun lagi-lagi Mike kalah dalam pertarungan. Pada akhirnya dia sadar bahwa era kejayaannya sudah berakhir. Karena tidak lagi mampu membayar uang sewa, Mike dengan terpaksa keluar dari kontrakannya dan memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung. Jadi pengangguran dan tidak punya tempat tinggal, Mike memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia perkuliahan. Dari petarung banting setir menjadi buruh konstruksi. Mike mulai bekerja hari itu juga dalam proyek penggusuran gedung rumah sakit Castle Heights. Scene film berpindah kepada Erikson, seorang sipir penjara. Erikson mempunyai seorang putri bernama Emily yang sedang mengidap penyakit kanker darah. Sama seperti Mike, Erikson juga sedang dalam kesulitan keuangan akibat membiayai pengobatan sang putri kesayangannya itu. Tidak hanya itu, asuransi Erikson ternyata tidak bisa menutupi biaya operasi sang putri yang berjumlah $400.000. Menyadari kenyataan itu, Erikson hanya bisa menangis. Scene film lalu berpindah di penjara. Terlihat 2 orang napi, Lando dan Damian Glass, terlibat dalam sebuah pergelutan. Damian bertanya kepada Lando di mana uangnya. Uang apa yang dia maksud akan kita ketahui nanti. Kembali ke Mike, yang masih mencoba beradaptasi dengan pekerjaan barunya itu. Dia memiliki teman baru bernama Roy, di mana ternyata Roy adalah penggemar Mike. Tak lama bos kontraktor datang menegur Mike yang terlihat tengah bersantai. Dia mengatakan kalau wali kota akan datang meninjau proses pengerjaan gedung tersebut. Wali kota John melakukan kampanye di depan gedung rumah sakit itu, di mana akan diganti menjadi pusat kegiatan sipil. Lando menjadi histeris melihat berita tentang penggusuran gedung rumah sakit tersebut. Lalu dia meminta untuk bertemu dengan Erikson. Lando meminta Erikson untuk memindahkannya kembali ke blok selatan. Tentu saja Erikson menolak karena itu bukan wewenangnya. Namun Lando malah mencoba menyogok Erikson dengan uang yang banyak dan juga membawa-bawa nama Emily putrinya. Erikson pun menjadi emosi dan hampir saja lepas kendali. Sipir Wallace kemudian melapor kepada Damian Glass. Dia yakin kalau Lando akan memberitahu Erikson tentang uang yang dicari oleh Damian, mengingat Erikson sangat membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya. Mendengar hal itu, Damian langsung menelpon adiknya yang bernama Deacon Glass. 2 bersaudara ini ternyata adalah kartel bos narkoba asal Meksiko. Ternyata Lando mencuri uang cash milik Damian bernilai $3 juta. Lando berjanji kepada Erikson, dia akan memberitahu di mana uang itu dia sembunyikan. Namun sebelum itu Erikson harus memindahkannya ke blok selatan untuk menghindari ancaman dari Damian yang menginginkan kembali uang tersebut dan juga ingin membunuhnya. Ternyata uang itu Lando sembunyikan di rumah sakit Castle Heights, gedung di mana Mike bekerja. Tanpa menunggu lama, Erikson langsung menuju ke sana untuk memantau situasi. Tanpa disadari dia diikuti oleh anak buah Deacon. Kembali ke Mike, Roy temannya memberitahu bahwa rumah sakit itu ternyata juga adalah tempat penampungan anak-anak yatim, termasuk dirinya pernah tinggal di sana. Sementara Mike masih belum punya uang untuk menyewa rumah dan terpaksa tidur di mobil yang dia parkir di depan rumah sakit itu. Keesokan harinya Deacon bersama Sally sang pacar juga memantau rumah sakit itu. Mereka berencana untuk masuk ke sana setelah semua pekerja pulang. Ternyata Deacon mengkhianati kakaknya dan ingin menguasai uang itu sendiri. Sementara Mike bekerja seperti biasanya. Secara tak sengaja dia menemukan sebuah tas berisi penuh uang yang disembunyikan oleh Lando di dalam sebuah ruangan di dapur. Mike menyembunyikan uang itu kembali karena Roy ingin mengajaknya pulang karena jam kerja telah berakhir. Mike juga berencana akan mengambil uang itu setelah gedung tersebut sepi. Sementara Deacon dan orang-orangnya bersiap-siap menunggu kedatangan Erikson yang akan mengambil uang tersebut dengan menyamar sebagai para pekerja. Sementara Erikson mulai bergerak. Penggusuran gedung tersebut akan dilakukan dalam 5 jam lagi dan dipimpin langsung oleh wali kota. Kembali ke Mike. Saat ingin pergi minum bir dengan pekerja lain, dia berpura-pura kalau jaketnya ketinggalan. Lalu dia memberi Roy uang $10 untuk membeli birnya. Dengan mengendap-endap dia masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang. Dan Mike mengambil uang tersebut.
Pada saat yang sama, Erikson tiba di lokasi, dan dia dipantau oleh anak buah Deacon. Tanpa menunggu lama, Deacon dan anak buahnya tiba. Mereka membuka pagar gedung setelah melumpuhkan satpam yang berjaga. Sementara Mike masih sempat-sempatnya menghitung uang tersebut, ketimbang langsung membawanya pergi. Dan Erikson sudah berhasil masuk ke dalam. Dia melihat banyak dinamit terpasang di sana. Dinamit yang akan menghancurkan gedung itu dalam waktu 5 jam ke depan. Pada saat yang sama, Deacon dan orang-orangnya berhasil masuk dan mulai beraksi mencari Erikson dengan berpencar. Mike menyadari kehadiran Erikson yang tengah menghancurkan dinding untuk menemukan uang tersebut. Melihat itu, Mike bergegas memasukkan kembali uang itu ke dalam tas dan berusaha untuk keluar dari gedung. Namun saat menuruni tangga, dia melihat kehadiran Deacon dan anak buahnya. Dengan terpaksa, dia kembali naik ke atas untuk bersembunyi. Sementara Erikson belum juga menemukan uang tersebut. Kemudian dia melihat selembar uang di lantai. Dia yakin kalau ada orang yang lebih dulu mengambil uang tersebut. Mike tanpa sengaja membuat suara yang memancing kedatangan Deacon ke lantai 8. Beruntung dia lekas bersembunyi. Begitu juga dengan Erikson. Sementara itu, seorang anak buah Deacon menemukan Roy yang juga mengendap masuk ke gedung itu. Kemudian Sally menemukan uang $10 di saku Roy. Mereka semua langsung curiga kalau uang itu sudah ditemukan oleh Roy. Jelas saja Roy tidak tahu apa-apa dengan uang yang dimaksud oleh Deacon. Mereka menghajar Roy untuk membuatnya buka mulut. Dari jendela atas, Mike kaget menyaksikan Roy ditembak oleh mereka hingga tewas. Namun sialnya, kehadiran Mike disadari oleh Deacon. Mereka pun kembali naik ke atas untuk memburunya. Mike merasa bersalah karena dirinya lah yang menyebabkan Roy tewas. Tanpa berpikir panjang, Mike langsung menghajar seorang anak buah Deacon yang baru saja tiba di atas. Dia menghajar orang itu hingga tewas. Tak lama kemudian Sally muncul. Kemudian Deacon menyuruh Sally membawa Mike ke hadapannya. Untungnya Mike berhasil kabur melompat ke ruangan penampungan sampah. Tapi di sana dia justru disekap oleh Erikson. Erikson bertanya di mana uang tersebut. Namun Mike mengaku kalau dia hanyalah pekerja. Dia masuk ke gedung tersebut untuk mengambil kartunya yang tertinggal. Mike mencoba melarikan diri hingga pertarungan pun terjadi. Kemudian seorang anak buah Deacon tiba dan menodong senjata ke arah mereka. Beruntung Mike berhasil melumpuhkannya. Lalu dua orang anak buah Deacon yang lain muncul. Mike dan Erikson langsung bergegas kabur. Deacon menyuruh semua anak buahnya memblokir setiap akses keluar dari gedung itu. Dari bawah, Deacon membuat penawaran dengan Mike dan Erikson untuk segera melempar tas uang itu ke bawah. Maka dengan begitu mereka berdua akan selamat. Mike yang dalam posisi terjebak bersembunyi dengan menggelantung di bawah jendela. Deacon yang melihat itu langsung menembaknya. Untung saja tembakannya meleset dan Mike masuk kembali ke dalam. Tapi di dalam dia harus menghadapi Sally. Tak lama Erikson datang menyelamatkannya. Deacon dan anak buahnya tanpa sengaja menembak Sally berkali-kali sampai tewas. Mereka semua mengira kalau di jendela itu adalah Mike. Deacon sangat terpukul kehilangan sang kekasih tercinta. Sementara itu Erikson masih mencoba untuk mencari tahu di mana Mike menyembunyikan uang itu. Erikson kemudian menceritakan dari mana uang itu berasal. Tapi Mike masih belum mau mengaku kalau uang itu ada di tangannya. Sementara dua orang anak buah Deacon mengikuti jejak darah Mike yang tercecer di lantai. Mike berhasil melumpuhkan mereka berdua. Mike curiga kalau Erikson bekerja sama dengan Deacon. Mau tidak mau Erikson pun akhirnya jujur. Alasan dia menginginkan uang itu untuk biaya pengobatan sang putri. Dan dia hanya membutuhkan $400.000 saja. Melalui walkie, Mike menyuruh Deacon datang menemuinya. Mike akhirnya jujur kalau dia yang mengambil uang tersebut. Untuk memancing Deacon naik ke atas agar mereka berdua bisa keluar. Kemudian dia membagikan uang tersebut kepada Erikson. Di saat akan menuju keluar, Mike teringat akan ucapan Roy, di mana gedung tersebut adalah rumah masa kecilnya. Mike masih dendam dengan Deacon yang telah membunuh Roy, teman yang juga merupakan penggemarnya. Sementara di luar, tim konstruksi bersiap-siap untuk meledakkan gedung tersebut dalam waktu 10 menit lagi. Mereka ingin melompat ke ruang sampah, tapi batal karena anak buah Deacon menunggu mereka di sana. Kemudian Mike dan Erikson memutuskan menuju ke atap gedung. Namun Deacon dan anak buahnya tiba dan baku tembak pun terjadi di sana. Mereka berdua akhirnya sampai di atap gedung dan baku tembak pun terus berlanjut. Mike memaksa Erikson segera meninggalkan gedung karena hanya dia yang paling membutuhkan uang tersebut. Sementara Mike menghadapi Deacon sendirian. Sialnya Mike malah kehabisan amunisi. Dengan terpaksa Mike mengeluarkan skill bertarungnya.
Sementara di bawah, Erikson harus menghadapi anak buah Deacon yang masih tersisa. Beruntung Erikson berhasil menghabisinya dan langsung menuju ke dalam truk. Pertarungan antara Mike dan Deacon terus berlanjut, dan waktu peledakan gedung tersisa 30 detik lagi. Kemudian Mike bergegas turun membawa tas uang itu dan berhasil masuk ke dalam truk. Sementara Deacon masih sempat-sempatnya mengambil sisa sedikit uang yang bertebaran di atap itu. Gedung pada akhirnya runtuh. Deacon pun ikut tewas terkubur bersama dengan jasad semua anak buahnya. Erikson kemudian berterima kasih kepada Mike karena telah membantunya mendapatkan uang biaya pengobatan sang putri. Lalu di keesokan harinya, Mike menaruh tas berisi penuh uang itu di depan pintu rumah istri dan anak Roy. Lalu dia pun pergi menuju ke Alaska, tempat di mana Roy berencana akan pindah. Kembali ke penjara, Erikson membawa Damian Glass ke blok selatan. Lalu dia dihajar oleh Lando dan gengnya. Dan film pun selesai.